Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Audrey Sitepu dengan NIM 201401131 dari KGV 6 dengan asisten lab Bang Timothy Fernando. Di sini saya akan menjelaskan contoh pada modul pertemuan 7 tentang 3D atau 3D. Di sini pada libnya, kita memakai glue.h yang dapat diakses pada properties C++ di additional include directories. Ini di mana kita masukkan saja tempat peletakan folder glue itu. Nah, folder glue saya buat di source repos. Ini adalah OpenGL glue di free glue-nya. Di sini saya memakai float fx atau di mana f-nya ini posisi yang memandang di sumbu x-nya itu 2,5, di sumbu y-nya itu 2, dan di sumbu z atau di kedalaman dari objeknya nanti 1,5. Float tx-nya ini koordinat tujuan pandangnya, di mana pada sumbu x 0, pada sumbu y juga 0, dan pada sumbu kedalaman z-nya ini 0, supaya dia tidak terjadi tujuan pandang yang salah pada awalnya. Pada float YP kita membuat 0, void LV-nya ini di sini tempat dari mana vektor disinkronisasikan maupun sumber cahaya maupun pewarnaan efek pada 3D-nya. Di mana glue look at ini memakai fx, fy, fz, tx, ty, dan tz. Dan 0,1,0 ini untuk vektor disinkronkan. GL float like posisi sumber cahayanya itu ada 0, min, 50, 100, 0,0. GL like F-nya, pencampuran warnanya, GL blend function. Untuk menghidupkan cahaya, kita memakai GL enable, GL lighting, dan GL lighting 0. Ini untuk efek dan pewarnaan 3D, kita memakai GL depth test, GL color material. Ini bentuk objeknya. Ini persegi 1 itu nanti letaknya ada di atas, persegi 3-nya itu letaknya di bawah, sehingga yang berbeda hanya sumbu X-nya saja. Sumbu X, di mana pada persegi 1, sumbu X-nya itu min 1, 1, 1, min 1, ini kan juga sama di persegi 3-nya, berarti ukuran X-nya itu sama, yang ukuran Y-nya ini, vertex-nya ini atau koordinatnya, ini 1 dan 1 di tempat positif, dan min 1 untuk kebalikannya, peletakannya. Ini yang di sini juga yang sama, yang berbeda di bagian X-nya Y-nya juga, di mana pada persegi 1 atau atasnya, itu 1, sumbu Y-nya 1, dan sumbu Y-nya juga 1, sedangkan persegi 3-nya atau bagian persegi di bawahnya, itu memakai min 1 dan min 1. Persegi 2 ini, itu nanti di samping, nanti diapit antar persegi 1 dan persegi 3, di mana warnanya ini red-nya, RGB-nya 2,55, di sini green-nya 127 dan blue-nya 80, di mana titik koordinat atau titik vertex-nya itu min 1, 1, min 1, 1, 1, min 1, dan GL vertex ini 1, min 1, min 1, dan GL vertex 1 lagi, min 1, 1, min 1. Ini untuk menampilkan apa yang telah dibuat atau memanggil void ini. Kan GL color buffer bit, GL depth buffer bit, ini supaya tidak ada warna pada latar belakang objeknya nanti. Ini memanggil load identity atau identitas dari GL load-nya itu. Ini memanggil void atau fungsi void dari LV, gambar buka kurung tutup kurung ini untuk memanggil void gambar ini. Glue shaper buffer, void
integer W, integer H. GL view 0,0, GL size W, GL size IH. GL matrix mode, GL projection, GL load identity, GL perceptive 75, GL size IW, GL size H 1,300. Matrix GL matrix modenya itu GL mode view. GL timer integer value ini fungsi dalam putaran pada objeknya nanti yang diatur di pada void keyboard ini. Jika YP tambah 10, YP tambah 10 sama dengan 10, jika YP lebih besar sama dengan 360, maka YP sama dengan 0 atau kembali pada titik 0 sumbu Y-nya. Glut post display, glut timer function, ini untuk melihat seberapa frame per second-nya. Ini nama Windows-nya itu 3D 3KGV. Dan ini warna RGB-nya, ini persegi 1, persegi 3, dan persegi 2. Dengan size-nya itu 500 x 500. Void keyboard 1 unsigned char key integer x, y. Dimana jika kita tekan W, maka posisi memandang pada objek ini akan berputar ke sumbu Y. Maka dia akan berputar ke sumbu Y atau ke atas, sedangkan kita tekan S, maka dia akan berputar ke bawah atau sebaliknya ke sumbu negatif 2 atau berkurang 2. Ini kita tekan W ke atas dan dia posisi memandang ke sumbu Y ini itu S ke min 2. Pada kita tekan A, sumbunya itu, sumbu X-nya itu akan berkurang 2 atau nanti dia belok ke kiri pada posisi memandang objeknya itu. Jika kita tekan D, maka dia akan belok ke kanan sesuai dengan sumbu X-nya itu karena positif 2 dan A ini negatif 2, maka dia belok ke kiri. Ini D atau sumbu X positif 2. Jika kita tekan 0 O, maka titiknya ini semakin ke dalam atau sesuai dengan persegi 2-nya makin menjorok ke dalam, dan jika kita tekan L, maka kedalamannya ditambah 2 atau tingginya itu. Nanti dia semakin ke kanan, nanti juga semakin mundur. Ketika kita tekan 0, nanti dia akan kembali. Saya kita tekan 27, tidak terjadi apa-apa. Pada void keyboard 2, integer key, integer X, dan integer Y, switch key, case glut key page up, atau TZ, atau kita yang memandang pada objek itu akan sesuai dengan TZ-nya ini, kedalamannya nanti dia belok. Kalau kita tekan text up, nanti dia ke belok kiri, atau posisi kita melihat objeknya inilah, karena kita yang melihat objeknya ini. Jika kita tekan TZ atau page up, maka dia akan belok ke kiri, sedangkan jika kita tekan page down atau TZ tambah sama dengan 2, maka dia akan ke sumbu X atau ke kanan. Pada glut key left, TX-nya itu, atau tujuan kita memandang sumbu X-nya itu akan negatif 2 atau negatif sama dengan 2. Dia semakin ke kiri secara pelan-pelan mengikuti sumbu negatif 2-nya. Sedangkan kita tekan kanan atau tombol kanan pada keyboard, maka dia ke positif 2 atau berkisar 2 jarak. Tekan. Case glut key up atau tombol atas up-nya itu ketika kita tekan, maka sumbu pada
posisi kita memandang objek ini akan ke atas atau ke sumbu atas, ke sumbu Y. Jika tekan key down, maka posisi kita memandang objek ini, maka berkurang 2 pada sumbu Y-nya seperti ini. Berkurang 2, dia akan semakin naik, dan jika kita tekan atas, dia akan semakin turun. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.